Pernah nggak sih Anda ngelihat buah yang warnanya ngejreng banget, bentuknya bersisik mirip naga, terus mikir, ini beneran semacam ramuan ajaib abad ini, atau cuma sekedar tren makanan eksotis yang kebetulan bagus aja buat difoto? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal mengupas tuntas sains di balik buah naga. Kita akan bedah datanya, penelitiannya, sampai fakta medisnya, buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda waktu mengonsumsi buah tropis ini. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita temukan nanti jauh lebih luar biasa dari sekedar penampilannya. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas apakah ini lebih dari sekedar buah eksotis, lanjut ke rahasia nutrisi dan fitokimia, terus ada pertarungan sengit antara varietas merah lawan putih. Setelah itu, kita bahas khasiat utamanya bagi tubuh, dan terakhir, efek samping serta gimana sih cara konsumsi yang tepat. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Lebih dari sekedar buah eksotis. Mitos atau fakta nih? Jadi gini, pertanyaan besarnya adalah, apakah klaim kesehatan luar biasa soal buah ini tuh beneran didukung sama sains yang kuat? Atau jangan-jangan ini cuma tren wellness modern yang dibesar-besarin aja? Apa benar ini semacam eliksir atau ramuan super? Nah, buat ngejawab ini, kita harus ganti kacamata kita. Kita nggak bisa lagi cuma ngelihat ini sebagai camilan sore, tapi kita harus pakai lensa nutrisi klinis. Dalam literatur ilmiah modern, buah naga itu sekarang diklasifikasikan sebagai functional food atau makanan fungsional. Maksudnya apa sih? Ini bukan cuma makanan buat ganjal perut loh. Makanan fungsional artinya dia punya manfaat medis dan kesehatan yang jauh melampaui nutrisi dasar. Kenapa bisa gitu? Karena ada konsentrasi senyawa bioaktif yang sangat tinggi di dalamnya. Jadi, mulai detik ini, kita udah nggak lagi ngomongin sekedar buah biasa. Kita lagi ngomongin sebuah agen penyembuh alami. Lanjut ke bagian 2, rahasia nutrisi dan fitokimia. Waktunya kita bedah di level mikroskopis. Coba deh perhatikan profil mood makronutrisinya. Ini yang benar-benar menarik. Kalorinya itu cuma 71 kilokalori per 100 gram. Rendah banget kan? Tapi, coba lihat seratnya. Mencapai 3,2 gram. Kalau Anda makan satu porsi utuh, katakanlah sekitar 227 gram, Anda bisa dapat sampai 7 gram serat murni. Ini perbandingan kalori dan serat yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ini adalah sekutu yang benar-benar sempurna buat jaga berat badan, tanpa bikin Anda ngerasa kelaparan. Tapi tunggu dulu, keajaiban sebenarnya ada di pahlawan-pahlawan fitokimia yang tersembunyi ini. Ada 3 kelompok senyawa bioaktif utama yang bikin buah ini jadi pelindung seluler tubuh kita. Pertama, betaline, ini pigmen kuat yang tugasnya ngelawan peradangan. Kedua, polifenol, semacam antioksidan elit yang lindungin sel-sel kita dari kerusakan. Dan ketiga, karotenoid, kayak likopen yang udah terkenal banget bisa netralisir radikal bebas, bahkan dikaitkan sama penurunan resiko kanker tertentu. Kalau ketiganya digabung, wah itu ibarat perisai pelindung tak terlihat di dalam tubuh Anda. Nah, ini nih yang paling bikin saya takjub. Ada yang namanya konsep sinergi nutrisi. Buah naga itu punya zat besi non-Hem, alias zat besi nabati, yang biasanya agak susah diserap sama tubuh kita. Tapi untungnya, buah ini juga bawa bekal vitamin C alami yang tinggi banget. Vitamin C di sini tuh kerjanya kayak katalis. Dia ngebuka pintu di usus Anda lebar-lebar supaya zat besinya bisa masuk dan diserap maksimal. Jadi, buah ini nggak cuma ngasih nutrisi, tapi dia juga nyediain sistem pengiriman nutrisi yang super efisien. Senjata alami yang brilian banget buat ngelawan anemia, kan? Masuk ke bagian 3, pertarungan sengit antara si merah dan si putih. Mari kita lihat siapa yang menang. Banyak banget nih yang nanya, apa sih bedanya yang merah sama yang putih? Perbedaan mendasarnya ternyata ada di tingkat genetik dan kimiawi. Si merah punya pigmen beta-sianin yang ekstrim tingginya. Sebaliknya, si putih hampir nggak terdeteksi punya beta-sianin dan karbohidrat serta lemaknya sedikit lebih tinggi. Jadi kalau tujuan utama Anda adalah membanjiri tubuh dengan antioksidan buat ngelawan stres oksidatif, ya datanya udah jelas banget. Varietas merah adalah pemenang mutlak di sini. Dan ingat ya, warna merah pekat keunguan itu bukan cuma sekedar kosmetik atau biar kelihatan cantik aja. Warna itu adalah indikator biologis yang jadi bukti kehebatan medisnya. Pigmen beta-sianin itulah yang kerja keras jadi semacam pemadam kebakaran di dalam tubuh Anda. Dia meredam stres oksidatif yang kita tahu adalah akar dari banyak banget penyakit kronis dan penuaan dini. Sekarang kita beralih ke bagian 4, khasiat utama bagi tubuh di level makro. Tolong perhatikan angka 48-52 ini. Ini penting banget. Ini adalah nilai indeks glikemik dari buah naga. Maksudnya? Artinya, biarpun buah ini rasanya manis dan enak banget di lidah, dia ngelepasin gulanya ke dalam darah Anda itu pelan banget. Angka ini masuk kategori rendah loh, jadi makan buah ini nggak bakal bikin gula darah Anda melonjak drastis atau spike yang berbahaya itu. Fakta ini juga didukung langsung sama ahli medis seperti Dr. Anita Sari, seorang nutrisionis klinis.
Beliau bilang, kalau masukin buah naga ke dalam diet itu bisa jadi strategi yang sangat efektif buat manajemen gula darah, khususnya bagi penderita diabetes tipe 2, selama porsinya tetap dijaga ya. Penelitian ngebuktiin kalau serat tingginya memperlambat penyerapan glukosa dan antioksidannya benar-benar bantu ngelindungin sel beta pankreas, pabrik insulin kita, dan bahkan berpotensi memperbaiki sensitivitas insulin. Ini beneran revolusioner sih menurut saya. Terus, yang nggak kalah krusial adalah gimana elemen-elemen tadi bersatu ngebentuk sistem pertahanan jantung yang luar biasa. Seratnya aktif ngikat dan nurunin kolesterol jahat, terus magnesium dan kaliumnya kerja bareng buat stabilin tekanan darah. Oh ya, Anda sadar nggak sama biji hitam kecil yang renyah pas dikunyah itu? Ternyata itu isinya asam lemak esensial omega 3 dan omega 6. Semua kombinasi ini pada akhirnya bikin pembuluh darah Anda tetap elastis dan sehat. Hal ini dipertegas lagi sama Profesor Budi Santoso, seorang ahli kardiologi. Beliau menyatakan dengan gamblang kalau diet kaya serat dan antioksidan, persis kayak yang ada di buah naga ini, adalah pilar utama buat mencegah penyakit jantung. Kita sering mikir mencegah penyakit jantung itu harus lewat tindakan medis yang ribet, padahal kadang-kadang pencegahannya bisa dimulai dari piring buah kita sendiri. Buah ini ibarat pembersih alami buat arteri Anda. Nah, nggak cuma buat jantung, pencernaan kita juga dapat untung besar. Buah naga punya oligosakarida prebiotik. Ingat ya, ini bukan makanan buat Anda, tapi makanan buat bakteri baik di usus Anda, kayak Bifidobacteria dan Lactobacillus. Kalau bakteri baik ini dikasih makan, Anda nggak cuma bebas dari sembelit. Secara harfiah, Anda lagi melatih dan memperkuat sel darah putih Anda. Kenapa? Karena sebagian besar sistem imun kita itu adanya di usus. Usus yang sehat sama dengan sistem imun yang super kebal buat ngelawan infeksi. Kita sampai di bagian kelima yang terakhir, efek samping dan gimana sih cara konsumsi yang tepat di keseharian kita. Pertama-tama, kita harus kenalan sama istilah medis ini, pseudohematuria. Gini, kalau Anda habis makan buah naga merah dalam jumlah lumayan banyak, terus besoknya pas ke toilet kaget karena air seni atau feses warnanya jadi pink atau kemerahan, tolong, jangan panik, jangan langsung buru-buru lari ke UGD. Ini adalah kondisi yang benar-benar 100% aman dan nggak berbahaya. Pigmen beta-sianin yang super kuat itu emang kadang nggak bisa dimetabolisme semuanya sama tubuh, jadi langsung dibuang gitu aja. Itu murni cuma sisa pewarna alami, nggak lebih dari itu. Oke, sekarang praktiknya nih. Gimana cara milih buah naga yang nutrisinya paling maksimal pas lagi belanja? Gampang banget. 1. Cari yang kulitnya cerah dan warnanya merata. 2. Cek sirip atau daunnya. Kalau ujungnya sedikit layu justru bagus. Itu tandanya dia matang sempurna di pohon. 3. Coba tekan sedikit pakai jari. Harusnya kerasa sedikit empuk. Jangan pilih yang keras banget kayak batu. Dan 4. Hindari yang punya banyak bintik hitam besar atau kulitnya kelihatan kusam dan kering. Soalnya itu berarti gizi dan fitokimianya udah mulai anjlok. Wah, kita udah keliling dari ngebahas sel mikroskopis sampai ngebuktiin manfaat luar biasa buah tropis ini buat jantung kita. Bukti sainsnya udah nggak bisa dibantah lagi ya. Buah naga itu jauh lebih dari sekedar mitos. Dia adalah pilar kesehatan yang benar-benar nyata dan berbasis sains. Jadi, sebelum kita tutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Gimana cara Anda mengintegrasikan makanan fungsional tingkat seluler ini ke dalam menu makan Anda mulai hari ini? Buat investasi kesehatan jangka panjang, mau dibikin smoothie pagi hari, atau dijadiin pencuci mulut sehabis makan malam, keputusan buat hidup jauh lebih sehat sekarang sepenuhnya ada di tangan Anda.